Baik, saudara, kabar baik tentunya dari studio untuk Anda. Nah, pada pagi hari ini, Sapa Redaksi akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Brigjen Pol I Putu Gede Swastawa selaku Kepala BNN Provinsi Bali. Nah, secara online, secara daring saya akan menghubungi beliau. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu, Pak Bambang. Kabar sehat ya, Pak ya? Ya, baik saja. Baik, Pak Putu, ini kan beberapa hari yang lalu sama-sama kita merayakan Hari Anti Narkoba atau Anti Narkotika Internasional. Kami ucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional, Pak Putu. Ya, semoga terima kasih. Kita berharap semoga peredaran narkotika yang menjadi PR kita bersama bisa kita perangi bersama. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini bersama dengan Kompas TV kita ajak berbincang-bincang. Pak Putu, sebetulnya bagaimana progres atau perkembangan sekarang terkait dengan narkotika yang menjadi konsen kita? Bagaimana Pak Putu? Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa Kompas TV Dewata. Saya informasikan bahwa di bulan Januari sampai di bulan Mei data yang terbaru yang kita dapat update, yang kita masuk. Di samping itu juga kita rilis dalam perayaan Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni 2020 ya, bahwa terjadi memang tren peningkatan jumlah kasus. Walaupun tidak banyak sekali, tinggal 5%, yang di mana di 2019 itu 362 kasus, sedangkan di 2020 itu menjadi dia 381 kasus. Jadi naiknya 5%. Menjadi persoalan kita, kenapa justru di suasana pandemi COVID-19 seperti ini, kenapa narkoba itu menjadi meningkat atau naik? Pertama adalah Polda, Polri, Deres Narkoba dengan BNN itu tidak pernah berhenti di dalam suasana COVID ini, karena narkoba itu adalah di bawah permukaan, harus kita ungkap, munculkan mereka melalui penyelidikan dan penyidikan sehingga dapatlah teranglah kasus itu menjadi di atas permukaan, itu mampu kita ungkap. Kemudian yang kedua adalah di suasana orang pada work from home, kemudian ada yang lockdown, kemudian ada yang di rumah, di pekerjaan di rumah, itu juga faktor berpengaruh sehingga orang-orang yang sudah kadung menggunakan narkoba karena kegiatannya berkurang atau bekerja di rumah, justru keinginannya dia, adiksinya dia, keinginannya dia untuk menggunakan narkoba itu semakin meningkat rupa-rupanya. Kemudian yang ketiga itu adalah para pengedarnya justru merupakan suatu kesempatan bagi mereka di mana di saat suasana sepi-sepi seperti ini, seperti tidak ada yang mengawasi sama sekali mereka. Banyak yang menggunakan medsos sekarang ini. Jadi medsos itu juga berpengaruh. Jadi sistem kiriman itu juga berpengaruh. Itu dengan modus operandi dan alibi sekarang udah melalui barang-barang lewat kiriman-kiriman ojol, kemudian ada person langsung berkiriman seperti itu, dikirim makanan itu diisi dengan suatu barang, ya narkoba itu. Ada yang kain, pakaian kemarin kita ungkap. Jadi itu merupakan alibi mereka, lebih memudahkan karena sekarang situasi di COVID-19 ini banyak yang melalui atau berbelanja melalui media online. Demikian Pak Bambang yang situasi dan ini perkembangan narkoba yang ada. Baik, jadi memang karena situasi kasus pandemi ini yang kita hampir 3-4 bulan ini memberikan potensi peningkatan ya Pak Putu ya, terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini Pak Putu ya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau melihat ini mengapa ini bisa kemudian memicu demikian Pak Putu? Apa upaya untuk yang dilakukan oleh kawan-kawan BNN untuk mengantisipasi bahwa masa pandemi ini sebetulnya tidak berdiam diri Pak BNN? Iya. Memang kalau kita lihat sebelum saya menjelaskan apa langkah-langkah yang kita lakukan di BNN ya,
itu terjadi pergeseran ranking narkoba yang ada di Bali. Dulu Badung, sekarang Denpasar nomor 1. Denpasar nomor 1, nomor 2 Badung, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Tabanan, Jemberana, Blangli, Klungkung. Jadi Klungkung itu dulu nomor 8. Klungkung nomor terakhir nomor 9. Itu ada tren perubahan karena di Bangli saya pikir bagaimanapun juga kan itu kan PMI kita banyak yang dari Bangli juga ya. Seperti itu. Dia ada uang, kemungkinan ada teman-teman sahabat yang minta uang kepada mereka, pinjam, apakah ada pinjam atau dikasih minta gitu, menjadi persoalan sehingga tren peningkatan terjadi di Bangli. Kemudian berbalik, Denpasar dulunya nomor 2, sekarang nomor 2 Badung dulu nomor 2, sekarang Denpasar malah justru nomor 1. Nah, di langkah-langkah yang kita lakukan tetap anggota kita ini tetap protap COVID-19, Cuman lebih memudahkan pada saat kita melakukan pergerakan atau melakukan mapping, itu lebih mudah sebenarnya di zona COVID. Kita tidak akan banyak bertemu dengan orang, dengan alat-alat kita yang ada, kita sudah memapping mereka, lebih memudahkan melakukan upaya paksa atau tindakan kepolisian, melakukan penangkapan, penggeledahan kepada mereka di suasana COVID seperti ini. Diuntungkan sebenarnya petugas. Tetapi protap COVID-19 harus dilakukan, jangan sampai anggota kita kena masalah COVID-19 ini. Itu langkah yang pertama. Lihat dengan modus operandi media online, kemudian serang modus operandi sistem tempel di tempat-tempat tertentu itu sekarang tidak. Jadi tempat-tempatnya sudah jelas ditentukan. Suatu lokasi sudah jelas ditentukan, tetapi lokasi itu berupa barang-barang yang sudah ada sebenarnya, barang-barang yang sudah ada di toko, di pusat-pusat retail itu ditaruh mereka. Saya tidak menyebutkan perusahaan-perusahaan apa, ditempatkan di barang-barang seperti itu. Jadi pembeli itu akan masuk ke dalam, membeli barang itu yang sudah dikasih tahu bahwa di barang itu ada barang tempelan. Barang tempelan. Jadi seperti itu modus operandi yang sangat berubah yang dilakukan sekarang. Karena mungkin suasana seperti ini. Tetapi perkembangan modus operandi dengan alibi itu pasti tetap berubah, tidak akan pernah berhenti. Betul. Pak Bambang, kita tetap mengantisipasi persoalan-persoalan seperti itu. Kita harus berimbang ya melakukan langkah di sini. Langkah-langkah itu yang pertama itu adalah bagaimana namanya supply reduction. Supply reduction itu peningkatan koordinasi antara bea dan cukai, antara Polri, bea dan cukai itu diperatasan dengan BNN, memadukan alat-alat kita untuk melakukan upaya paksa. Buktinya peredaran yang dari luar, yang dari Bali itu semua datangnya dari luar semua. Kasus yang mahasiswa yang 5 ini itu semua dari luar. 3 kali dari Palembang dan 1 kali dari Padang, dia mendapatkan seperti itu. Dia edarkan di Raja. Nah, itu supply reduction itu harus kita lakukan dengan bekerja sama kolaborasi dengan CJS, Criminal Justice System, itu kita bekerja sama Polri, Kejaksaan, BNN, pengadilan, termasuk penjatuhan hukumannya. Kemudian masalah demand reduction saya menguntungkan Pak Bambang. Dulu kita ngundang perbekal itu yang datang kan perbekalnya saja. Kita ngundang Pak Camatnya saya datang. Kalau pakai sistem virtual yang di ruangan itu kan bisa 6 orang, 7 orang, 10 orang kan. Jadi sosialisasinya bisa lebih banyak ya Pak Budi. Lebih banyak. Seperti di Badung ada 34 perbekal gitu ya. Saya lihat pada saat saya virtual, di dalam itu ada hadir 5 orang, 6 orang, 7 orang. Dia ikut dengar. Tidak perlu disampaikan lagi oleh Pak berbekalnya atau sekretarisnya atau sekcamnya. Jadi orang staf-stafnya juga ikut mendengar omongan saya secara langsung, bisa bertanya di situ. Ini lebih efektif. Di samping saya mengundang orang, satu saat saya akan menggunakan virtual karena saya lihat virtualnya sangat efektif Pak Bambang. Itu kemudian langkah yang berikutnya adalah sekarang ini kita melihat ada Impres nomor 2 itu 2020. Ada beberapa dari instansi dinas sejawatan stakeholder yang ada
harus lebih aktif lagi karena berlaku 4 tahun ke depan, Impres nomor 2 tahun 2020 ini sampai 2024. Jadi seluruh kementerian dan lembaga seperti di sini Pak Bupati dan instansi vertikal dan operasi yang horizontal yang ada di wilayah itu harus melakukan kegiatan dengan P4GN, pencegahan penanggulangan peredaran gelap narkoba itu harus secara masif semuanya dilaporkan karena itu menjadi penilaian kementerian dan lembaga karena kita yang mengkumpulir dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilaporkan ke Jakarta. Gitu Pak Bambang. Baik Pak Putu. Nanti saya akan mengerucut lagi tentang kasus yang ada di Bali terutama dengan temuan kemarin penangkapan terhadap 5 mahasiswa ya Pak Putu ya yang sudah ditangkap. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Dan saudara jangan kemana-mana, nanti saya masih bersama dengan Bapak Brigjen Pol I Putu Gede Swastawa selaku Kepala BNN Provinsi Bali setelah yang satu ini.